A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wan nisaa wattaqullaha wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa'lam ayyuhan nas fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang majelis kajian Muslim Baker Indonesia di Masjid Al-Hamidiyah yang semoga Allah muliakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah dan selalu kita bersyukur kepadanya karena banyak kemudahan yang telah Allah berikan kepada kita yang menunjang untuk keistiqomahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang memang tercipta dengan peruntukan ibadah tentunya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Diri ini berwasiat buat diri pribadi dan jamaah sekalian untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Tapi sahabat-sahabatku, keluargaku, Muslim Baker Indonesia dan jamaah secara umum, baik yang hadir maupun yang online dari Instagram, di rem depan, rem belakang. Emang banyak komentar sih ya di sosial media, karena memang Ana sering tekankan terkadang bahasa-bahasa biker itu cuma biker yang paham gitu ya. Cuma karena memang kajian diblas untuk umum, banyak orang yang awam bingung gitu loh. Sampai ada, saya baca di komentar di sosial media ini, ada yang membuat dialog tulisan itu, seseorang izin sama orang tuanya untuk kajian, masya Allah, tuanya senang, alhamdulillah. Ustadz siapa? Ustadz Fulan gitu loh. Kajiannya apa? Rem depan, rem belakang. Padahal kalau dikasih judul pakai bahasa Arab juga emaknya bingung. Karena memang kita nggak bisa mengukur sebuah kegiatan dari kulitnya, nggak bisa. Saya katakan gimana kita mau membahas daging kalau kulit yang dibahas, nggak bisa. Ya, perlu dipahami bahwa istilah rem depan, rem belakang ini buat para biker ini kehati-hatian sebenarnya. Karena ada istilah di dunia motor itu bahwa pada sepeda motor ada dua posisi titik pengereman ya. Kalau diperhatikan depan maupun belakang gitu. Walaupun keduanya terkesan sama-sama melambatkan laju kendaraan, tapi kalau buat biker tahu bedanya fungsi rem depan dan rem belakang gitu. Ya, bahkan dikomentari oleh pakar-pakarnya langsung ini bahwa rem belakang itu hanya digunakan pada kecepatan rendah, sedangkan rem depan ketika kecepatan tinggi gitu loh. Nah, ketika tinggi antum pakai rem belakang, jatuh antum. Ini istilah-istilah kayak gini nih memang yang paham biker ya cuma biker gitu loh. Ya apalagi kalau yang sering touring, baik city riding maupun touring secara jauh gitu, dia akan tahu nanti ada RC di depan, ada sweeper dan lainnya yang memang disiapkan untuk perjalanan touring kita. Intinya bahwa rem depan, rem belakang ini adalah batasan.
dalam syariat bahwa terkadang di depan kita jangan terlalu hulu, di belakang kita jangan terlalu taksir gitu loh. Jangan mengurang-urangi gitu lah ya. Dan saya berharap setelah ini netizen bilang oh gitu. Oh-nya banyak. Ya. Wallahi jamaah yang Allah muliakan, Islam agama yang menginginkan seorang muslim itu ketika menjalani syariat, syariat memiliki bekas dalam hidupnya. Pewarnaan yang paling utama itu adalah hati dengan apa yang dia lakukan. Karena Allah yang mengatakan ujung semua ibadah itu la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah. Nah kalau sampai ibadah yang katanya kamu sudah beribadah, sudah kajian, duduk di majelis ilmu, mulai belajar bahasa Arab, mempelajari tajwid, menghafal Quran, tapi ujungnya menjadi orang yang membuat renggang semua urusan, ini kan bahaya. Agama ini mendatangkan kebaikan, bukan mendatangkan keburukan. Masih ingat bahasan kita yang lampau, bahwa kalau hati ini terwarnai oleh kebaikan yang kita lakukan, baik dengan cara melihatnya atau mendengar. Karena hati ini terwarnai dengan pandangan dan pendengaran. Kalau yang dipandang baik, yang didengar baik, hati akan baik. Ya, qalbun salim akan dia miliki. Dan kalau mengatakan illa man atallah biqalbin salim, orang akan datang dengan hati yang sehat, hati yang baik. Dan kita pernah bahas, Ibnu Rajab menjelaskan tentang hati yang sehat itu punya karakter. Ya, karakter yang pertama bahwa orang yang hatinya sehat ini akan memiliki rasa kerinduan. Ana yakin teman-teman di sini hatinya sehat. Kita begini nih rindu betul ya. Kumpul di Alhamidiyah ya. Walaupun terkesan ini kayaknya anak-anak biker nih, masya Allah, kelihatannya penampilannya nggak anak majelis taklim gitu ya, nggak kayak pemuda masjid atau pemuda musola ya. Tapi demi Allah, kita terpincut hati kita untuk kumpul kayak begini. Dan fleksibilitas agama dipertontonkan bisa masuk ke semua kalangan. Ya kemarin alhamdulillah izin Allah G2G kita ya berhasil ya. Izin Allah semuanya kita bisa sampai selesai kumpul di Bedugul itu Bali ya. Bahkan di Bedugul itu juga yang hadir bukan orang-orang yang sudah ngaji, emang biker-biker yang umum sifatnya. Tapi demi Allah mereka nyaman, bahkan mereka minta dirutinkan untuk mendalami syariat dengan bahasa biker gitu. Mereka nyaman sekali. Ya buat kita makin yakin bahwa agama ini agama yang bisa masuk ke semua lini kehidupan manusia. Ya nggak cuma belajar di masjid saja, di musola, di majelis taklim, bahkan di bumi manapun kita berpijak bisa menegakkan syariat. Fi ayyi ardin tata' fa anta mas'ulun an islamiha. Di bumi manapun kau berpijak, kau bisa menegakkan syariat. Karena Allah telah berikan kemudahan. Li'anna dina yusrun. Agamanya mudah. Buminya pun zalul. Jadi semuanya sudah mudah. Yuridullah bikumul yusra wa la yuridullah bikumul usra. Allah pengen yang mudah, nggak pengen yang sulit. Maka kalau agama mendatangkan kesulitan, maaf, jangan hakimi agama. Jadi jangan-jangan orangnya yang mengatasnamakan agama membuat sebuah tontonan yang tidak menuntut. Ini zaman unik ini. Zaman dimana kalau kita mempraktekkan syariat dalam diri kita banyak dicibir oleh manusia. Bahkan di dunia sosial media, wow ya, orang-orang yang mencari keuntungan dari follower baik dengan cara negatif pun dilakukan. Berani mempertontonkan keanehan dalam tingkah laku, dihujat oleh banyak orang, akhirnya punya follower walaupun hujatan sifatnya gitu loh. Kita pernah bahas yang pertama, orang kalau hatinya sudah sehat, kecenderungan untuk berkhidmah pada agama itu akan tampak sekali. Kangen, kita touring tuh kangen, city riding kangen banget. Apalagi kita orang-orang yang udah nggak muda lagi, suntuk di rumah gitu ya. Pengen waktu kosong kita ini kan diisi untuk liburan. Tapi Islam ini nggak menyuruh kita liburan tanpa manfaat. Karena bahasa agama faida faraghta fansab. Kalau kamu sudah selesai melaksanakan aktivitas dunia, istirahat, isi dengan yang manfaat. Ini manfaat. Kita mau muter-muter habis ini Jakarta, manis silahkan. Tapi sebelumnya ada mukodimah bro ya, rasakan betul-betul kita mengalami nikmatnya kajian. Makanya hashtag kita apa? Indahnya touring,
nikmatnya kajian. Emang kenapa nggak indah loh? Indonesia alamnya bagus, memancing kita untuk bertasbih. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Dan setiap orang kalau membuat sesuatu yang berharap ujungnya tasbih, ini mendatangkan kebaikan. Anda saja membaguskan rumah, kalau tujuannya biar orang bertasbih kalau ngeliat rumah Anda, bagus. Antum pakai motor mau moge, mocil, mau lainnya gitu ya. Malis. Kalau memang antum pakai bisa membuat orang bertasbih, subhanallah, rabbana ma khalaqta hadza batilan. Jangan pakai motor orang istighfar, astagfirullah dia pakai, jangan. Karena nggak mendatangkan kebaikan. Jadi orang membuat orang lain bertasbih gitu loh. Kemudian orang yang hatinya sehat itu kan kalau sudah betul nggak gulu, nggak taksir, nggak berlebihan di depan, nggak terlambat di belakang gitu ya, nggak mengurang-urangi, atau apalah kalau yang sering kita bahas tuh bahasa Nabi itu dalam kondisi apapun qasdu ya akhi, qasdu al qasdu fil fakri wal ghina. Qasdu itu sederhana, fil fakri dalam kondisi miskin nggak kelihatan susah, wal ghina ketika kaya nggak mentereng, bahasa kita gitu ya. Jadi sederhana dalam artian kalau seandainya kita susah pun nggak kelihatan, senang kaya pun kita nggak mentereng, nggak mancing fitnah. Kenapa? Karena ujian kita yang merasakan. Jangan jadi orang yang gampang berubah, gampang terwarnai, jangan. Nih teman-teman biker harus punya modal agama. Kita berteman sama debu tiap hari, bersahabat sama matahari. Kadang di akupunktur muka kita sama tajamnya hujan di siang hari. Betul? Lelah bukan tidak. Dinding kita itu banter kiri kanan kadang-kadang. Ini bukan main-main. Sampai kalau kitanya nggak memiliki syariat, terbentuklah karakter anak-anak jalanan yang keras, yang digas ngegas lagi gitu loh. Tapi kalau orang sudah ngerti syariat lah, akhlas ya. Agama ini mewarnai bukan diwarnai. Jadi antum nggak terpancing, pengennya begitu, makanya punya rem depan, rem belakang gitu loh. Ya. Kalau kira-kira rem cuma satu, jangan ngayal touring, namanya sengkleng. Serba salah, pelan bingung, kenceng bingung, lawang remnya nggak maksimal. Ya, apalagi kalau sampai nggak safety riding gitu ya, nggak rapi kendaraan, jangan. MBI nggak pengen. Makanya MBI nggak lelah untuk mengingatkan teman-teman, kembalikan motor kepada fungsi awal pabrik membuatnya. Ada motor yang dibuat dengan cc besar untuk lintas pulau, lintas kota, lintas negara. Ayo bismillah, antum praktekkan, kumpulkan dana, kita touring. Ini MBI sudah punya link sekarang, touringnya nggak tanggung-tanggung nih, muter Jeddah Mekah Madinah nih, insya Allah. Ya, bantu doa besok kita tes live-nya insya Allah ya, untuk beberapa tempat. Dan nanti kemungkinan kita akhirkan di bulan Februari tadi dengan kabarnya seperti itu. Kita akan touring nanti di seputar Saudi Arabia selama 5 hari. Bahkan Anda berharap sekali mempertontonkan pada dunia bahwa biker bisa duduk di majelis ulama. Kita duduk di Qasim nanti insya Allah. Nah, buat besok tes live-nya ini kita bersama teman-teman dari Korlantas, pelatih-pelatih motor-motor ini ikut dengan kita insya Allah. Dan mudah-mudahan bisa menjadi sebuah rutinitas yang baik dengan hobi yang kita miliki ini insya Allah ya. Kemudian orang kalau udah punya batasan dengan syariat di mana dia di atasnya, dia akan bakhil dengan waktu. Masih ingat, Anda pernah bahas ini, bakhil dengan waktu. Tongkrong ini dulu dia nggak pernah banyak nanya, temen ngajakin, bro ayo cabut bro, ayo main ayo aja. Sekarang dia ajak cabut, teman-teman nanya dulu mau kemana nih bro. Gue tumben nanya loh. Ya enggak, kemarin kita main caw aja, gue Johor nggak kebagian gitu lah. Bagian sih, cuman berteman sama asar. Rokat kedua ajan asar gitu kan. Mana niat gue masing-masing lagi, bukan jamaah takdim gitu kan. Ya, bukan bro, gue nggak mau, bukan masalah kayak begitu. Takutnya begitu tuh gitu loh. Udah dah, ini kita bukan muda lagi bro. Waduh. Awwalu ma yuhassabu min ummati as-shalah. Kan yang pertama dihisab kan sholat. Karena kalau sholat kita bersaudara antar sholat kan bingung juga nanya, jawab sama Allah nanti. Johor berteman sama asar CS sama maghrib saudara kandung sama Isa. Bah, Isa ipar sama subuh. Bayang gak tuh? Ini kita nggak mau kayak begitu. Nah ini cakep nih.
Berarti dia agak bawel nih. Oke, enggak deh. Nah, kita usahain jam 9 udah balik, jam 10 udah balik. Oke deh. Tunggu dulu. Daerah mana? Tuh, cakep. Kenapa mesti daerah mana sih? Ya, karena kan masjid mana ya. Kita lagi sholat ada makamnya atau gimana? Kan dalam Islam nggak boleh sholat di tempat yang ada makamnya. Ada yang nyaut, itu Nabawi, ada makam Rasul. Makanya berteman sama marabot Nabawi, betul nggak? Nabi itu dikubur di rumahnya, bukan di masjid. Cuma perluasan lahan nggak mungkin dibongkar. Makam Rasul beda man nih. Emang sengaja dikubur di situ, beda. Ayo dong, tinggal tegakin syariat gitu loh. Sampai kan? Oh iya, ya udah. Kalau bisa kita kuburnya di sini nih, cakep nih. Terus ntar lu pada mau makan apa? Astagfirullah, makanan lu tanya. Lah iyalah. Bro, kulullah min nabata min sukhtin anaru hakubi. Ini setiap daging yang tumbuh dari barang yang haram, neraka lebih berat. Orang Abu Bakar aja dikasih makanan sama mantan budaknya. Ya, dari uang hasil mengobati orang dengan cara-cara perdukunan, dikorek sama dia. Karena nggak mau masuk yang nggak jelas. Ini orang udah punya batasan. Oh, masya Allah, bakhil dengan semuanya, bukan bakhil dengan uang, enggak. Kalau perlu kita kalau masalah makan sih kita berebut, mau minum makan itu bayar duluan. Kadang-kadang kita bensin aja, kami sih bingung. Ini mana sih atu-atu gitu loh. Karena memang fastabikul khairat. Baker nggak boleh makan sendiri. Lama, lingkup ngajak temen. Lu makan diri kalau megan coba itu cuma makan berebut, betul ya. Bahkan sunahnya makan bareng-bareng. Makanya kalau ada baker apalagi pakai MBI makan sendiri, ya foto-foto begini. Kita up-nya berbagi berkah lah. Dan betul-betul memang orang kalau sudah hatinya sehat karena ibadah yang dia rutinkan, ini masuk waktu sholat itu kebahagiaan di wajahnya nampak sekali. Ini bahasa Ibnu Rajab ya. Hilang semua permasalahan. Karena sholat di mata dia seperti yang Nabi kabarkan, isti'anah wasta'inu bis sabri was shalah. Dia akan meminta tolong dengan sabar dan sholat. Masuk waktu sholat, wallahi uhibbul waqt. Dia suka dengan waktu tersebut. Seperti sukanya Bilal. Untungnya Bilal hidup zaman Rasul. Kalau tidak di zaman Rasul mungkin dikatakan bid'ah. Kenapa? Beliau suka dengan sholat wudhu. Orang suka bilang, no, Bilal ngerjain yang Nabi nggak kerjain, Rasul masih itu. Kalau bid'ah itu Nabi udah wafat, sahabat nggak berijma. Anda membuat sebuah ritual, nah berat nih. Man kadzaba ya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Orang kalau berdusta mengatasnamakan syariat dariku, kata Nabi, ambil bangku duduk di neraka. Nah, tapi kalau memang masih ada Nabi, males. Saking cintanya bilang, sampai Nabi nanya, apa yang membuat engkau bisa mendahuluiku dalam trompa yang kau pakai di surga sana? Tidak ada ya Rasulullah. Cuma aku suka aja yang namanya sholat. Setiap wudhu aku sholat, itu yang membuat kau masuk surga. Masya Allah, ya. Kita mesti timbul. Boleh kelihatan celana belel asal kulit nggak nampak, betul deh. Ada tambelan dari dalam atau apa ya. Tapi orang kan nggak nyangka antum mau naik motor wudhu dulu ya, lagi kalau yang namanya MBI. Kemarin kita dikawal lagi ya sama teman-teman dari kepolisian di mana, di Malang ya. Pak polisi keder, dia ngawang ngelewatin lampu merah, kita berhenti. Merah. Bukan sok patuh, buat kita ada pahala aja gitu kan. Merah kita berhenti aja pahala, bro. Ini kayak begini nih, orang nggak ada yang paham. Hari gini orang nyarinya kurang, bukan lebihnya. Gitu lah. Makanya kalau ada komentar-komentar miring, sebenarnya yang mesti dikasih rem depan rem belakang dia yang komentar nih. Supaya dia pada paham ya. Jangan gampang untuk menghakimi sebuah buku dari covernya saja. Harus baca dulu, harus tahu dulu. Apalagi kita sama-sama orang Islam, kita berhusnuzon, berbaik sangka bahwa memang kita pengen sebuah kebaikan. Nggak ada yang nyangka penampilan baker dengan penampilan yang bukan anak-anak majelis yang diomongin apa? Yo doakan pemerintah bro,
Semoga Allah kasih daya buat para pemimpin yang dijaga mereka, insya Allah. Bro, jaga ukhuwah kebangsaan bro, kurang apa gitu. Bahkan Baker dengan pemahaman syariatnya mengharamkan pada dirinya apa? Untuk tidak berkecimpung dalam bahasa demonstrasi, mencaci, memaki. Kalau dibilang panik, panik lah. Bicara bahan bakar naik, bohong. Kalau nggak panik, laki panik. Kalau perempuan bunik, betul? Pasti panik gitu loh. Cuma kan kita berhusnuzon, ya Allah jamin rezeki kita. Ada cara lain nanti, ada. Kebukti, lu udah ada bayangan motor baterai, betul nggak? Dulu kita kepo kan masalah minyak tanah hilang ya. Ya karena kita nggak pakai patromak, pakai listrik, betul. Dan lainnya. Nggak usah khawatir. Minha khalaqnakum wa minha nu'idukum taratan ukhra. Kalau Allah katakan kau ciptakan kalian di bumi, ku jamin kau di bumi. Dan di bumi kau bakal diwafatkan, di bumi kau bakal dibangkitkan. Sehingga kalau kau berhusnuzon, bumi itu nyaman. Yang bikin nggak nyaman kitanya bersuuzon dengan keadaan, berburuk sangka. Kalau sudah buruk sangka, apa bahasa Allah? Wa dzalikum zannukum alladzi zanantum bi rabbikum ardakum fa asbahtum minal khasirin. Prasangka buruk yang kau sangkakan, maka keburukan yang bakal kau rasa. Itu permasalahannya. Kau selalu merasakan keburukan karena berburuk sangka. Emang lupa zaman tanah 50.000 kita nggak bisa beli. Sekarang tanah 2 juta semeter, selebar-lebar tanah kita beli, betul kan? Zaman emas 1 gram cuma 15.000, kita ngiler pengen pakai anting anak. Sekarang emas 800.000 lebih sampai 900 per gramnya, kebeli. Rezeki siapa yang ngatur? Allah. Bukan berarti kita pasrah ya kalau terzolimi ya, jangan salah nih. Karena kalau mau buat sebuah perubahan pakai bahasa agama, rubah dengan tangan. Kalau memang tanganmu merubah menimbulkan mudarat, jangan. Di Islam nggak boleh. Satu usaha dakwah menimbulkan mudarat, jangan. Khalas, akhi, jangan. Jangan dengan gerakan, berarti timbulnya fitnah. Ajak manusia dengan baik, bil hikmah wal mau'izatil hasanah, dengan bahasa yang baik, lembut. Antum bisa ngomong baik, antum ngomong baik. Kalau masih nggak bisa juga, doa. Jangan lelah mendoakan. Kita mungkin komplain pemerintah menaikkan bahan bakar, kaget lah. Lah kita memang butuh bahan bakar buat urusan kita, betul. Cuma bukan berarti mencaci maki. Itu gimana Tat? Ya kan Allah yang rubah. Kalau ente bisa ngomong langsung ke Pak Presiden, ngomong. Tapi kalau bakal timbul mudarat, jangan. Ajak orang untuk saling mengingatkan di antara kita. Karena tolak ukurnya apa? Pemimpin tergantung rakyat, kata Ali bin Abi Thalib. Kalau rakyatnya pinter, yang diangkat orang pinter. Lah kalau rakyatnya semua tukang kantau, biong-biong, ya yang diangkat biong. Tukang kantau semuanya. Kitanya yang mesti berubah, sehingga nggak usah khawatir. Ayo doakan. Ulama begitu. Hasan Al-Basri itu salah seorang yang berani mengatakan bahwa andai ku tahu usiaku tidak lama lagi, yang akan kutekankan dalam doaku meminta yang terbaik buat para pemimpin. Karena Nabi pernah mengatakan aslim taslam, aslim yu'tikallah ajraka marratain. Islamlah kamu wahai pemimpin. Kalau kamu Islam, rakyatmu Islam. Itu nggak tanggung-tanggung dipakai bahasa ke Heraklius, ke Mukaukis, Kisra, para pemimpin dunia saat itu. Romawi dengan Herakliusnya, ya, Kisra dengan Parsinya, Mukaukis begitu pula. Nabi mengatakan aslim taslam, aslim yu'tikallah ajraka marratain. Islam kamu wahai Heraklius, Islam kamu Kisra, Islam kamu Mukaukis, Islam taslam, kamu akan diuntungkan dengan keislaman rakyatmu. Aslim taslam, aslim yu'tikallah ajraka marratain. Kalau kamu Islam, diberikan 2 pahala. Orang yang mendoakan orang seperti itu dapat pahala orang yang didoakan, kan? Apalagi yang didoain nggak tahu. Nah, makanya nggak bosan kita mengajak teman-teman, ayo saling mendoakan di antara kita, bukan saling menghujat, saling mencaci, ya. Yang kira-kira nyari duit dari sosial media, cuma pengen merusak, menghujat, tobat buru-buru, ya, sebelum mobil jenazah nyamperin ente gitu loh, ya. Tapi orang yang hatinya sehat karena ibadah yang betul, tidak pernah letih untuk berzikir kepada Allah. Ini efek dahsyat, bro. Kalau kita punya batasan bahwa agama ini gak kita lebih-lebihkan, gak kita kurang-kurangi, kita akan memiliki karakter hati yang gak pernah letih dari pengingat Allah.
bahkan nggak tanggung-tanggung, hatinya itu punya rasa malu. Al-haya, haya itu kehidupan, dipakai dengan istilah malu. Orang yang malu itu orang yang hidup. Orang kalau tidak punya malu, kata Nabi, "Idlam tastahi fasna masyiatah." Kalau kamu nggak punya malu, hidup terserah kamu. Nah, kalau kita dulu dia pandang orang baker ini ugal-ugalan, hidup terserah kita, enggak. Sekarang kita udah ngerti syariat, kita punya rasa malu. Cuma memang nggak bisa hilang karakter tersebut. Ya, mana mau biker touring pakai koko, betul lah. Moge pakai pangsi, enggak lah, ya. Pasti ada uniform tersendiri kan, karena kan yang tahu panasnya mesin motor kan kita yang punya. Orang nggak ada yang paham. Ustadz pakai blue jean, kata gitu. Suruh pakai bahan katun coba, kalau nggak sampai tempat kajian keriting, betul. Model baru tadi gitu kata orang. Karena munas layantai, omongan orang nggak ada selesainya. Makanya kul Rabbiyallah sumastaqim. Katakan Tuhanku Allah yang menciptakan aku seperti ini, istiqomah. Istiqomah. Karena yang paham baker ya cuma baker. Kita kumpul sama baker-baker tua kemarin di Brotherhood Bandung itu, sebagian mereka sudah nggak punya motor, tapi tetap biker. Kenapa? Karena jiwanya kelihatan sekali. Walaupun nggak punya, dipinjemin tetap ngebut. Ada yang dituntun jalannya belalet, gila naik motor muda lagi gitu ya. Ada gitu. Itu yang paham ya cuma dia orang lah seperti itu. Ya, hatinya punya rasa malu. Hatinya cenderung untuk membenarkan amalan, bukan menambah jumlah bilangan amalan. Ini ciri-ciri hati yang sehat. Orang kalau gulu, nggak taksir, ibadah seperti yang disyariatkan, tidak ada komplain lah ya, karena kesempurnaan syariat. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam ad-dina. Sempurna ini agama sudah. Maka demi Allah, kesempurnaan tersebut membuat Allah bangga melihat apa? Asar ibadah, bekas ibadah pada si pelakunya. Maka orang yang sudah merasakan itu, kata Ibnu Rajab dalam kitabnya itu, perhatiannya untuk membenarkan amalan, membuat satu amal dilaksanakan secara benar, melebihi perhatiannya untuk beramal, untuk menambah jumlah bilangan amal maksudnya. Ya, jadi dia akan fokus, dia nggak bicara kuantitas, dia lebih bicara kualitas. Ya, dia nggak bicara volumenya, dia bicara kebenaran isinya gitu loh. Ya, kita nggak peduli dengan jumlah bilangan umur. Kalau umur mah terserah lah, bagi baik karena dekat sama maut, ya Allah ya. Kita nggak pernah tahu kapan Allah wafatkan kita. Tapi jangan sampai Allah nggak wafatkan kita dalam kondisi husnul khotimah. Bismillah bro. Orang dulu juga mau naik kendaraan baca Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Lawan mereka para sahabat yang ngajarin kita kok nanjak bertakbir turun bertasbih. Mereka orang-orang yang pertama kali mendengar ayat yang mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Mereka orang-orang yang mencontohkan kepada kita di atas kendaraan mereka turun, mereka sholat. Antum sering dengar kajian tentang Nabi yang menjadikan hewan tunggangannya sutra. Terkadang beliau menancapkan tongkatnya, terkadang beliau menjadikan ontanya sebagai sutra. Apakah Nabi punya baju khusus buat sholat saat itu? Lah ya, kelas. Bahkan ada satu buku ngebahas tentang masalah tidak najisnya kotoran hewan-hewan yang halal. Antum yang ngangon kambing, kena kencing kambing, itu nggak najis, karena memang hewan ini layak dimakan. Tapi kalau antum kena kotoran antum karena mazi, antum kan touring kan pasti ada mazinya, laki-laki, bohong ya, hati-hati nih, makanya boros tanah dalam deh kalau touring gitu loh, karena ini mazi nggak main-main ya, itu najis. Atau mungkin air kencing antum najis, ada bab tersendiri. Tapi kalau hewan-hewan boleh. Nabi mencontohkan itu kok, sahabat semua kayak begitu. Emang ketika perang Badar, ketika perang Yarmuk, ketika perang Uhud dan perang-perang lainnya, sampai Umar mengutus orang untuk ke Cordova, emang mereka nggak sholat? Mereka jihad tapi mereka sholat. Kalau orang sekarang kan gampang mengatasnamakan jihad, demonstrasi jihad,
turun ke jalan jihad, tapi sholatnya coba berubah syariat ini yang nggak diperbolehkan. Loh, kita sholat di jalan, apa ada masjid? Cuma kan mau di jalan, dan terus minta dispensasi. Afdhalus salatul mar'i fi baiti ilal maktubah, itu yang ngomong Rasul, bukan si Dudung. Nabi yang bilang sebaik-baik sholat seseorang laki-laki itu di rumah, kecuali yang wajib di masjid tanpa ada uzur. Ya, kalau ada uzur lain cerita lah, hujan atau apa, atau adem di jalan, manis. Kalau itu nanti berlaku hukum berikutnya. Ju'ilal ardu li ummati masjidan, dijadikan bumi ini masjid untuk umatku. Besok kita ngerasain ya, mudah-mudahan ada perwakilan dari teman-teman yang ikut, nanti kita touring untuk seputar Jazirah Arab nanti insya Allah. Kita coba pertontonkan dengan biker-biker yang ada bahwa kita juga sholat, kita juga tinggal di beberapa tempat yang mungkin nggak ada halangan untuk beribadah. Di antara mereka bercanda sampai ke sebuah titik ngopi-ngopi. Cuma saya perhatiin kemarin beberapa anak-anak mudanya ini sambil nunggu kopi, kan nongkrong di kafe juga mereka. Ada yang ngeluarin Quran kecil, ngulang hafalan, masukin lagi. Sampai yang nyangka di balik jaket kulit belelnya dengan banyak emblem itu ada Quran hafalan mereka. Nggak ada yang nyangka, karena kalau kita ngelihat orang sepintas, ini yang paling bahaya. Makanya saya sering tekankan ya, baker ini mengaji, jangan yang mengaji jadi baker gitu loh. Nanti akan futur timbulnya karena nggak paham dunia baker. Ya, dan kita berharap teman-teman ini merasa punya kesempatan bahwa fleksibilitas agama ini memang seperti itu. Toh nanti pada akhirnya kita akan sama. Ilmu itu disamperin, bukan nyamperin. Ya, nanti kalau kita sudah ngerti, oh iya ya, ternyata memang asik itu belajar. Ustaz, aneh yang datang Ustaz, itu lebih zen. Dan kita teman-teman ini semua mempertontonkan kepada teman-teman lainnya bahwa ayo jemput bola untuk mengajak kepada kebaikan, sampai mereka mengerti arti semua kebaikan. Karena pada akhirnya mendatangi kebaikan itu simbol kemuliaan yang kita miliki insyaallah ya. Masya Allah ya. Al-haya wal-'ayyu su'batani minal iman. Ada sebuah riwayat ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini bersabda, ini adalah Musnad Imam Ahmad, Sunan At-Tirmizi, ya. Bahkan Imam Al-Hakim dalam Al-Bayan dan Al-Mustadraknya itu tertulis hadis ini. Al-haya wal-'ayyu su'batani minal iman, wal bada'u wal bayanu su'batani minan nifaq. Nabi mengatakan begini, orang itu kalau pengen punya tolak ukur efek ibadah yang dilakukan, kata Rasul, al-haya wal iyu su'batani minal iman. Malu dan diam dari perkataan yang menyebabkan dosa itu bagian dari iman. Jadi haya itu malu, simbol kehidupan. Wal iyu diam dari sesuatu yang nggak layak diucapkan. Karena kita kalau pakai ini rumus bisa bergaul gitu bro. Kenapa? Karena dalam pergaulan ya, nggak selamanya kita pengen didengar. Sesekali orang suka didengar sama kita. Kayak kita lagi touring bro, harus di depan mulut mengantai arsi gitu loh. Mundur supaya ngelihat kondisi temen. Kalau buat para biker ini touring kayak lagi kumpul-kumpul silaturahmi gitu. Kadang datang goyang-goyang, kadang ngantuk, mau permain, nanas, dan lain-lain gitu ya. Memang harus begitu. Kayak kita dalam bergaul juga sama, jangan di atas mulu. Emang kuburan ente tingkat 2, pan di tanah. Boleh bergaul kita ke atas, tapi ingat kaki masih nempel ke bumi. Itu prinsip orang dulu. Kayak menggantungkan cita-cita setinggi langit, tapi kaki masih nempel di bumi. Ayo bismillah, kamu butuh itu butuh. Makanya coba praktekkan punya sifat malu, wal-'ayyu su'batani minal iman. Kebalikannya, wal bada wal bayan su'batani minan nifaq. Al bada itu artinya tingkah laku yang nggak baik, nggak layak, keji lah kalau bahasa kita sekarang ya. Atau wal bayan. Bayan itu ilmu mantik, artinya menjabarkan sesuatu, tapi kalau bahasa Ibnu Rajab di sini pura-pura fasih. Al-bada keji, karakternya nggak benar. Wal bayan kayak yang benar, berusaha ngomong jadi sebaiknya kita kalau begitu.
itu bayan. Nanti kalau lagi nongkrong ada yang begitu, bro gimana? Lu bayan lo. Baru disampaikan tadi, kita panggil si bayannya nih. Apa bikin MBI chapter bayan gitu. Dikumpulin yang bayan-bayan. Jangan ente di bawah begitu gayanya, duduk di sini begitu, di mana juga begitu. Jangan terwarnai. Jangan. Udah apa adanya hidup, mengalir. Ya. Nggak usah dibayar, nggak usah difaseh-fasehin gitu loh, supaya orang tertarik. Ya, orang nggak tertarik dengan kefasihan milik kita, tapi lebih kepada bukti tingkah laku kita. Karena kalau fasih cuma ujungnya menghujat, mencaci, menyalahkan, orang nggak ada yang suka. Ya. Orang lebih suka untuk dipandang tingkah lakunya. Makanya bahasa agama ku anfusakum wa ahlikum. Nah, itu agama buat kamu sendiri dulu, baru yang lain. Kefasihan, kepiawaian, kecerdasan, kebaikan buat diri kamu buktikan. Kamu orang yang ngerti agama, kamu orang yang bertakwa kepada Allah, kamu ittiba sama Rasul, kamu berbuat ihsan sama kedua orang tua, kamu orang-orang yang qarib, gampang akrab, dzawil qurba wal yatama wal masakin gitu ya. Agama baru buat yang lain. Maka dikatakan sama Nabi, wal bada wal bayan su'batani minan nifaq. Bagian dari kemunafikan. Wal munafik fi darkil asfal minan nar, dan munafik di dasar neraka yang paling bawah. Ya, wah, masya Allah. Allah kasih kehidupan lah. Karena orang kalau sudah agama itu memiliki dampak positif pada hidupnya, dia akan hidup lama. Kayak ayat yang menjelaskan tentang orang yang mati syahid. Kata Allah di surat Al-Baqarah 154, Allah mengatakan, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya. Jangan kamu kira orang yang mati syahid karena berilmu tentang syahid, bukan mati konyol. Ya, antum safety riding, helm, jaket, motor sehat, hidup, pajak nggak bodong, macam-macam ya, lampu semua nyala gitu ya. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Cari rezeki buat keluarga, nuntut ilmu kayak kalau belum nyari rezeki gitu ya. Kenapa-napa di jalan, syahid. Syahid. Tapi kalau antum udah tahu nih motor bodong, rem belakang udah nggak ada, rem depan udah tipis, ngik-ngik, udah bunyi mulu, sok bocor, stang miring, spion cuma atuk retak lagi betul. Motor nggak safety, nyantai aja bro, anak motor kadang-kadang malah trondol. Begitu bahasanya. Gue nyari rezeki buat keluarga, mati konyol. Lalu zaman Rasul orang mau bicara jihad saja, Nabi cari kekurangannya supaya nggak ada kekurangan. Anak muda datang pakai kudanya gagah, ini pedang busur membelah badannya, kiri kanan pedang. Oh, izinkan aku berjihad ya Rasulullah. Baik, cuma sebelum kau berjihad kau nggak layak tolak, ini punya orang tua, nggak punya, berbaktilah. Dicari dulu sampai maksimal. Dan sahabat nggak mau naik kuda curian. Mana ada sahabat jihad pakai kuda bodong. Juber jihad, kudanya nggak jelas punya siapa, enggak ya. Lu mau jihad motor bodong gimana? Ya, orang mau jihad pakai baju besi, mau jihad pakai kaos bolong merek Angsa, goyang-goyang tuh Angsa, bolong lagi keteknya. Nah, angin temen gua, angin temen. Ente mati konyol, nggak boleh, di Islam nggak boleh. Ada safety ridingnya gitu ya. Nah, MB itu pengen ke sono ngarahinnya gitu loh. Ya, antum berpikirnya syariat deh, jangan siapa yang nyampein. Kadang-kadang kalau yang nyampein pakai moge, mocil sakit hati, betul. Padahal kalau dijelasin juga peruntukan, peruntukan. Makanya MB ini bangun, ayo ada tabung, touring, tabung apa. Nanti kita fasilitasi supaya tahu. Di dalam kita ngomong gini nih nyambung. Oh iya ya, anak ngerasain tak kemarin touring kita gini, nah tektoknya enak tuh. Ya, orang kalau hatinya sudah hidup, kenapa-napa di jalan juga orang ingat dia. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya. Tapi inda rabbihim, di sisi Tuhannya
Jangan diterjemahkan mereka hidup, ini yang mati syahid hidup ngayap kemana-mana, nempel di pohon ini pada ngalap berkah, enggak. Makam ini ngalap berkah, enggak. Beda ya. Awalam yaru kam ahlakna qablahum minal quruni annahum ilaihim la yarjiun. Karena Allah sudah mengatakan di surat Yasin itu, apakah kalian tidak melihat orang yang sudah diwafatkan gak dihidupkan kembali? Orang kalau sudah mati gak bangkit lagi. Kalaupun mereka hidup, imah hidup di sisi Allah dan namanya harum. Orang kalau ingat nama dia, Masya Allah ya, kita punya saudara, punya sahabat ya, ketum kita, Masya Allah, Allah yarham, Umam Al-Kathiri. Orang kalau nyebut beliau, wah wangi, oh Masya Allah. Dan kita nggak lelah untuk selalu memuji beliau gitu lah. Kenapa? Baik, baik, Masya Allah. Dan kita bisa jadikan contoh sebagai contoh yang baik dalam keseharian kita. Anak kemana aja ketemu sama para baker, kalau menyebut nama Allah yarhamhumah, wangi namanya. Itu yang dikatakan thayyiban yahi. Kenapa? Karena di akhir hayatnya kita semuanya udah jadi yang baik. Kita tinggalkan masa lalu kita sebagai baker, kita dirikan MBI, kita buat MBI ini sebagai wadahnya para baker, bukan penambahan jumlah geng lagi gitu lah. Di sini kita bisa berkarya, ketemu sama teman-teman yang hijrah bareng, dan tinggalkan kebiasaan kita mengambil keuntungan dari orang. Ini mah kadang-kadang kan saya bilang pada video pendek itu, kita kalau melihat orang baik kumpul bareng di MBI, kayak ngeliat ATM pengen gesrek aja betul. Dia ambil keuntungan, jangan, sudah. Bro, biker tuh paham gak bakal makan sepiring gitu loh. Jangan merusak wadah di mana kita tinggal. Ini ukhuwah kita mesti kita jaga, bro. Saling mengingatkan lah di antara kita dengan pemahaman ilmu yang sudah kita pelajari, tentunya seperti itu. Ya, subhanallah. Mudah-mudahan menjadi sebuah kebaikan buat kita nih, insya Allah ya. Intinya kita ingin menekankan sekali bagaimana caranya apa yang kita lakukan pada hari ini mendatangkan kebaikan yang banyak di akan datang ya. Karena ibadah kalau betul caranya, yaitu kita butuh rem depan, butuh rem belakang untuk tidak berlebihan dalam agama atau menggampang-gampangkan syariat. Kenapa? Karena kita butuh kebenaran syariat untuk mewarnai kita. Ujung syariat la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah. Kalau sampai ibadah kita nggak mendatangkan ketakwaan, rapihin rem depan, rapihin rem belakang. Jangan-jangan ada yang tipis atau ada yang udah nggak ada kanvasnya lagi ini ya. Nah, kita butuh nasihat dengan hal-hal yang lebih baik tentunya ya. Tapi seperti biasa yang ingin kita kedepankan pada perjumpaan kita di Alhamidiyah ini, kesempatan kita kumpul sebulan sekali, kita bisa berdialog. Ya, ada yang mau ditanyakan atau bagaimana, silakan. Mungkin ada yang masih bingung tentang karakter biker, kali kita bisa sampaikan di sini, silakan ya. Ana juga nanti rencana di Qasim itu ada beberapa syekh yang Ana pengen tanya langsung untuk beliau jelaskan tentang dunia biker nih. Karena di zaman Rasul nggak ada biker pakai motor, tentu pakai unta, pakai kuda ya, pakai bagal, pakai keledai. Bagaimana para sahabat di atas kendaraannya ya. Bahkan kalau sekarang ada lady biker, di zaman Rasul juga istri Nabi kan naik onta, naik kuda, pasti punya baju dong, uniform ya. Yang itu lebih ribet daripada motor matic sekarang ini dipakai sama perempuan. Makanya kalau dibahas secara mendetail, sempurna ini agama sudah ya. Wallahu a'lam. Silakan bro yang mau ditanyakan, fadhil. Nah. Bismillah. Yuk teman-teman, bagi ada yang nanya bisa disebutkan nama dan chapter dari mana. Tafadhol, ada yang mau ditanyain? Dari belakang mungkin? Kalau buat yang bawah mau nanya, ada mega bisa ya? Iya. Yang mega paling tulis saja. Soalnya pasti bawah banyak orang-orang awam nih. Atau mau nulis silakan, yang di bawah nulis silakan ya. Karena alhamdulillah di bawah tuh hafal penuh banget ya, sampai 70 orang lebih lah, insyaallah. Ayo teman-teman, ada yang ingin ditanyakan, tafadhol angkat tangan. Nanti kita ini kan kasih kesempatan buat bertanya sama Ustaz langsung. Mungkin dari teman-teman dari mana nih? Absen dari Bekasi, hadir dari Bekasi. Berapa orang yang hadir? Masya Allah. Dari Tangerang, Masya Allah. Terus ini chapter dari, yang datang chapter banyak sekarang bro. Iya, makanya dari Tangerang, Bekasi ada Bekasi, hadir Bekasi. Terus Depok ada Depok. Oh, Masya Allah Depok. Tuan rumah Jakarta. Ada ya. Bro, ini yang di luar Jakarta, di luar chapter Jakarta, tapi yang paling banyak datang chapter mana? Oke, yang paling banyak datang chapter mana ya? Coba
Coba kita tunjuk lagi yang hadir ya. Bogor, berapa orang Bogor? Oh, Bogor gitu banyak. Bogor berapa orang? Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya. Bogor. Coba ulang lagi. Tangerang berapa orang? Tangerang. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke, 12 terus. 12, 13. Tangerang 14. Bekasi berapa orang Bekasi? Wah, Bekasi. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. 5 Bekasi. Jakarta. Jakarta berapa orang Jakarta? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ada 1, 2, 3, 4. Tuan rumah. Berarti kalau yang di luar Jakarta yang paling banyak Tangerang ya? Tangerang. 14 ya? 14. Betul. Tangerang ya? Tangerang. Ini buat Tangerang semua yang datang. Tiap motor 2 liter dari aneh. 2 liter. Alhamdulillah. Itu kalau kebanyakan lagi pasukannya. Besok banyak lagi kita hadir di sini. Depok berapa Depok? Depok berapa orang Depok? Itu Depok. Berapa? Aja main angkat tangan bola kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Karena nunjuknya belakangan air mineral. Iya deh, ini Depok menang nih. Depok kita menang. kerjain tiap orang dapat jatah 1 liter. lumayan lama ya. Mintanya Mas Sekjen ya? Iya. Tangerang kalah. Oke, ada teman lain. Ada. Nah, ujung. Terus silakan. Waduh, ini jauh juga nih. Oh iya. Oh, baiklah, sudah boleh lah. Gaya muazin lagi gini. Iya. Ahlan. Selamat datang teman-teman. Baru kepoin nyebein ini. Oh iya, Masya Allah. Iya. Ya. 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 Orang lain dirinya. Iya. Ya. Oke. Tapi paham maksudnya ya. Judulnya sih Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Karena di si bro nih, Masya Allah, dia ngelihat sesuatu yang nggak safety. Ya. Cuma kan kita kalau mau ngerubah, ini Indonesia bro ya. Kadang-kadang kita kalau ngingetin orang yang nggak pakai sendal sebelah, kita bilang sendal sebelah ngapa? Galakan dia kadang-kadang. Apalagi di jalan suka begitu. Makanya tadi Anda bilang bro, kalau memang kita bisa mengingatkan, menegur langsung, ya, dan gaya kita ini membuat dia diberikan hidayah oleh Allah, lakukan. Tapi kalau kelihatannya bakal jadi masalah, karena kita nggak tahu kenapa dia seperti itu, mungkin terburu-buru atau apa, kita masih berhusnuzon sama anak bangsa gitu ya. Ajak dengan lisan, bro, hati-hati bro. Ya, kita kadang-kadang ngelihat emak-emak ya, sen kiri belok kanan gitu kan. Nah, bu, sennya bu, pakai bahasa gitu. Kalaupun masih nggak bisa doa bro, karena yang ngerubah nanti Allah. Mana kita tahu di lampu merah berikutnya Allah kasih hidayah dia, gitu ya. Tapi seorang biker yang udah ngerti syariat nggak lelah untuk saling mendoakan. Kita kesel ngeliat orang buang gelas botol air mineral dari jendela. Kurang dia selicin atau gimana? Nggak ada salah. Atau kalau mungkin dia keburu ngebut juga, ya Allah berikan hidayah ya Allah, gitulah. Atau terkadang kalau di jalan ya kalau nggak nyerempet diserempet, kalau nggak nabrak ditabrak, betul? Saya pernah berapa kali kalau saya lagi udah ngerem duluan, belakang jeduk, saya nengok saya ketawa. Temen ada yang nyusul, tawa kan?
Ya semua mau berantem, jadiin aja. Kadang-kadang gue juga begitu. Di jalan kan begitu gitu ya. Jadi nih kita pengen ngefeknya ke sono bro. Betul, antum cakap, maksudnya baik. Cuma yang penting jangan menimbulkan mudarat, karena kita nggak tahu kenapa dia seperti itu. Jadi memang yang seperti sampaikan tetap kita tegar ya Ustaz, karena dengan kata-kata yang baik tentunya. Kalau memang dia nggak mau dengar atau apa, udah urusan dia, kita doakan. Intinya seperti itu brother. Oke ya. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari tulisan. Assalamualaikum Ustaz, Anda mau tanya apa hukumnya kena najis kucing setelah wudhu? Kucing misalnya. Kucing kan juga. Iya, kucing ya najis. Najis kan najis. Nah, bukan batal wudhu, najis yang mesti dihilangkan. Nah, kecuali kalau seandainya airnya itu mughaladzah, airnya ikhtilat bercampur dengan sesuatu yang haram, ya wudhunya nggak sah. Jadi kalau antum sudah wudhu, nginjek kotoran binatang najis, bersihkan kotorannya. Lalu diulang wudhu. Oke. Ada lagi pengen ditanya? Nah, betul. Silakan berdiri itu. Dari mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Zulfikri, baru pertama kali ikut kajian Ustaz. Barakallahu fikum. Diajak istri Ustaz. Alhamdulillah. Kebetulan istri fans banget dengan Ustaz. Barakallahu fikum. Masya Allah. Nanti di bawah isi 2 liter. Apa nanti ya? Istri ya itu yang beberapa kali ini Ustaz kajian Ustaz. Ya, saya tertarik Ustaz. Saya suka traveling Ustaz ya. Kebetulan saya wartawan Ustaz. Iya. Sempat keliling dunia juga gitu. Alhamdulillah. Sebagai wartawan. Alhamdulillah. Nah, saya mau tanya Ustaz terkait dengan katanya misalnya ada teman-teman itu daftar. Itu saja Ustaz sementara. Barakallah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Iya. Nanti itu kalau sudah bicara tour, travel dan lain sebagainya, nanti bicara di luar masjid kalian ya. Nanti ada panitianya, ada Pak Riki dan teman-teman yang lain, nanti antum bisa tanya langsung ya. Ya intinya sih memang melalui MBI ini kita pengen melakukan aktivitas yang disyariatkan. Makanya ada MBI, ada tabung korban MBI, anak-anak MBI bisa nabung. Teman-teman biker sekarang sudah potong hewan tiap tahun Idul Adha. Kita juga ada tabung umroh, nanti ada tabung haji, ada tabung touring. Paling nggak kita coba mengajarkan ke mereka bahwa biker bisa jadi orang yang layak untuk masuk surga gitu loh ya. Artinya bisa beribadah. Intinya sih itu. Sama nanti kita berharap sih di majelis ulama di Qasim nanti kita bisa nanya langsung sama ulama. Indonesia kan ini Ustadz sih belum bisa berfatwa. Walaupun di majelisnya diulang-ulang tentang gak suka sama biker, urusan dia ya. Tapi kita nanya ulama. Kalau ulama sudah mengatakan malis, qul rabbi Allah summa astaqim, terus ya, istiqomah seperti itu gitu ya. Ya tapi Pak bisa tanyakan langsung nanti Pak ya. Ya, nanti kita juga akan informasikan di IG-nya MBI Muslim Biker Indonesia, itu juga ada akan kita rilis ya Pak ya nanti ya, pendaftaran di mungkin insya Allah kalau ke Januari Februari kita akan adakan kegiatan tersebut. Tunggu tanggal mainnya. Jangan lupa di IG-nya Muslim Biker Indonesia Pak, itu ada kegiatan kita insya Allah. Tapi sebelum itu ya. kasih kaos dulu bro. Oh iya, kasih kaosnya biar ingat terus ya. Apa buat Bapak tadi? Insya Allah. Ayo ada lagi teman-teman? Boleh, betul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ustaz, nama saya Denny Setiawan, saya dari Jakarta Tangerang. Saya baru pertama kali untuk datang ke kajian di sini. Alhamdulillah. Izinkan saya bertanya, Ustaz, sebelum saya MBI, saya juga suka untuk safar, dan setelah saya mengenal MBI, saya merasa safar saya harus ada lebih bermanfaat. Gitu. Ya. Oke, terkait safar, saya belum memahami bagaimana safar itu bisa lebih bermanfaat. Kemudian jenis safar yang seperti apa yang kita mendapatkan keringanan untuk seperti jamak sholat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Safar ini adalah perjalanan seseorang dari sebuah kota ke kota lain.
dari sebuah negeri ke negeri lain. Sebagian mengatakan terhitung jarak, ijtihad ulama mengatakan 81 km, 83 dan seterusnya, ada khilaf di antara ulama. Tapi yang pasti Nabi mengatakan as-safar qit'atun minal adzab. Safar itu bagian dari azab. Bukan berarti diazab, terjemahan kita akan dihukum, bukan. Berat, safar itu berat. Makanya Allah mengatakan la ba'sa taqsuru fi sholatikum. Enggak apa-apa kamu mengqasar salat ketika safar. Nah, tentunya safar untuk ibadah. Ya, karena kalau kita kerjanya kayak saya Jakarta Bogor, ya sudah rutinitas ke Jakarta Bogor ini rutinitas, itu bukan safar sudah. Safar itu sesekali, ya, di mana nanti ada ritual kita baca doa sebelum safar. Kita juga menasihati keluarga, austadiukumullah dan seterusnya ya. Kemudian pulang safar juga kita sunnah 2 rakaat di masjid dekat rumah. Ada bab-bab tersendiri gitu ya. Intinya safar yang memang yang berlaku hukum-hukumnya. Kalau buat perempuan wajib pakai mahram, gitu ya. Nah seperti itu gitu loh. Disitulah nanti ada kemudahan dengan harapan orang Islam ini nggak merasakan sulit dalam safar bicara ibadah. Bahkan sampai bolehnya mengqasar. Bukan cuma mengqasar dalam sholat, wudunya sul khauf. Wudu sudah mandi, suci, pakai uniform untuk safar, pakai sepatu boot, mata kaki sudah tertutup. Baik dengan sepatu kulit antum boot atau kaos kaki yang tebal, yang kulit nggak kelihatan. Dilala antum batal nanti, antum nggak repot buka sepatu, antum cukup ke wastafel, ya wudu seperti biasa, cuma buat kakinya basuh atasnya saja. Mudah sekali, ya itu bisa dipraktekkan. Dan Nabi juga pertontonkan kepada para sahabat yang safar bersama beliau, karena banyak hadis yang mengatakan kami safar bersama Nabi, kami dalam perjalanan bersama Nabi. Dipertontonkan bahwa Rasulullah itu kalau datang sholat wajib, beliau turun dari kendaraannya, ya, kemudian melaksanakan sholat wajib, meletakkan sutroh, tongkatnya atau kendaraannya, hewannya. Atau setelah sholat wajib, beliau melaksanakan sholat sunnah, beliau naik ke atas kendaraannya. Di situ disimpulkan bahwa orang masih diperbolehkan sholat sunnah di atas kendaraan, tapi kalau yang wajib di bawah, dan seterusnya gitu ya. Kemudian juga berlaku hukum qasar. Di lalan nanti ada khilaf di antara ulama tentang sholat Jumat, karena buat orang yang safar itu zuhur dengan asar, nggak ada Jumat. Tapi ada istihad belakangan ini, ulama memperbolehkan karena penggantian sholat Jumat 2 rakaat dengan zuhur tersebut, boleh sholat Jumat 2 rakaat tinggal ditambah asar 2 rakaat dan lainnya. Intinya agama ini mendatangkan rumus kemudahan. Jadi agama ini pengen kemudahan. Yuridullahu bikumul yusra wa yuridullahu bikumul usra. Allah nggak pengen yang sulit. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Nah, ada lagi Fadlan? Ke belakang, tadi depan udah. Ayo belakang. Fadlan. Nah, silakan. Ini badannya bongsor nih, kasih XL nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Perkenalkan, saya Midun dari Depok. Iya. Saya memang baru join dengan MBI, cuma belum masuk ke anggota MBI. Dari teman-teman sempat masuk di grup MBI chapter Depok. Memang saya belum aktif di sana. Iya. Gitu. Ya, yang saya mau tanyakan Pak Ustadz gini. Kan kalau nggak salah sudah ada aturan undang-undangnya terkait masalah merokok pada saat berkendara, baik di mobil maupun di motor. Cuma saya masih melihat tuh banyak ditemukan, apalagi kalau udah di jalan-jalan yang bukan di jalan kota itu masih pada merokok tuh kan. Nah itu kan sangat membahayakan teman-teman yang ada di belakangnya tuh. Nah itu hubungan tadi sama yang helm juga ya. Kira-kira korelasinya hampir sama lah kira-kira. Nah cuma maksud saya gini, adakah dari teman-teman MBI atau pengurus itu mendesak kepada Kapolri atau pemerintah bahwa tolong dong ditindak tuh orang-orang yang kayak begitu gitu loh. Adakah hanya seperti itu atau gimana gitu. Jadi ada unsur manfaat dari kita untuk melakukan hal yang baik. Kira-kira itu Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, makanya Pak ada MBI Pak. Kita MBI ini bukan buat menekan pemerintah sebenarnya. Karena aturan sudah berlaku. Kalau sampai ada pelanggaran ya kita nggak bisa menyalahkan pemerintah.
kembali kepada si pelaku. Saya pakai prinsip yang memang sahabat ajarkan kepada kita, bahwa kalau ingin mendapatkan pemimpin yang baik dan hukum ditegakkan, maka jadilah rakyat yang baik. Karena imam tergantung makmum. Kalau makmumnya baik, yang diangkat orang baik, dan sholatnya bisa baik dengan kondisi seperti itu. Makanya kita ingatkan, saya yakin kalau teman-teman di MBI dengan 8.000 orang lebih jumlah bilangannya ini, kalau bicara merokok masih ada mungkin yang merokok, tapi kalau di jalan insya Allah enggak. Insya Allah enggak ya. Wallahualam, ana berurusan sama antum. Ya, antum belum bisa ninggalin rokok, bukan berarti boleh, tapi antum insya Allah enggak melakukan rokok di jalan tentunya gitu lah. Makanya memang enggak lelah kami mengingatkan untuk seperti itu gitu loh Pak. Kami menanamkan pada teman-teman kami, pada diri kami juga, khairun nas anfa'uhum linnas, bahwa sebaik-baik manusia itu yang bermanfaat buat manusia lainnya. Bagaimana kita bermanfaat, bukan malah menimbulkan mudarat gitu ya. Nanti mudah-mudahan lah, karena sudah ada hukum Bapak yang ngomong tadi, ada perbunya, nggak boleh merokok di atas kendaraan karena beresiko dengan kendaraan yang lain. Kalau ada pelanggaran, bukan pemerintah yang disalahkan, atau bukan polisi, karena polisi juga nggak bisa menjaga satu-satu orang dengan rokok yang dia hisap gitu ya. Mungkin yang kita mesti dakwakan ini pabrik rokoknya gitu lah, memberikan aturan lagi dalam bungkusnya itu larangan merokok di kendaraan atau apa gitu ya. Ya syukur kalau bisa dihilangkan, cuma kan nanti juga kita lari ke fikih kalau udah gitu. Ada khilaf lagi untuk ulama-ulama yang memperbolehkan itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Tapi memang kita juga gini Ustaz ya, dari teman-teman MBI juga kita himbau juga, sekiranya masih yang belum bisa meninggalkan dan lain, mohon kita berharap jangan menggunakan atribut MBI Ustaz ya. Misalnya kayak masih merasa belum patuh, karena kita di sini jangan sampai satu orang jadi semuanya terkesan MBI seperti itu. Jadi kami mohon buat teman-teman yang ya kita sudah dijelasin bahwa memang rokok itu haram. Tapi kita lihat pada pelaksanaannya memang para baker sendiri ada beberapa yang memang belum bisa meninggalkan dan lain-lain. Dan kami mohon dari pengurus juga, kan memang masih belum bisa meninggalkan hal buruknya, ya kita doakan benar bisa meninggalkan dan bisa lebih baik lagi. Tapi kami berharap untuk tidak menggunakan atribut MBI, karena kita saling menjaga istilahnya sama MBI tersebut. Karena di sini kan juga yang jelek atau apa bukan kitanya apa personal, tapi kan yang dilihat wah pembinanya Ustaz Subhani dan lain-lain. Ya mohon kita saling menjaga terhadap aturan ataupun sikap kita jika menggunakan atau memakai atribut MBI. Itu ya, paham ya? Masih gimana Ustaz? Cukup ya? Oke, karena Ustaz juga habis ini ada kegiatan berikutnya. Terima kasih, mohon maaf buat teman-teman yang tidak bisa kita akomodir bertanya.